introduction. Perkenalkan, nama saya Melvin Alvando dari jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Widyatama. Jadi di video ini saya akan membahas tentang peran komunikasi pemasaran. Di video ini juga saya akan melampirkan contoh studi kasus dari peran komunikasi pemasaran yang memiliki tujuan untuk membuat audiens menjadi lebih memahami dan mengerti apa yang kita bahas. Tujuan utama dari pembuatan video ini juga untuk memberikan kepada pendengar akan pentingnya peran komunikasi pemasaran bagi masyarakat, terutama bagi pedagang ataupun penjual. Peran komunikasi pemasaran sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan atau image atas suatu merek tertentu. Selain itu, dengan komunikasi pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam operasional perusahaan, komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat penting, seperti yang disampaikan Philip Kotler dan Kevin Killer. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi pemasaran memiliki peran memberikan informasi, membujuk, mengingatkan konsumen secara tidak langsung maupun langsung tentang produk dan merek yang dijual. Selanjutnya ada 3 elemen komunikasi pemasaran terpenting. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, target penerima pesan. Yang ketiga, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ketiga elemen penting di atas haruslah saling melengkapi satu sama lain agar strategi komunikasi pemasaran yang sudah disiapkan dapat berhasil. Selanjutnya, ada peran komunikasi pemasaran bagi bisnis. Yang pertama, sebagai penyampai pesan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, komunikasi pemasaran menggunakan berbagai jenis media untuk menyampaikan pesan kepada pelanggan. Dalam hal ini, peran yang dimaksud adalah untuk mewakilkan perusahaan, membuat kampanye dengan tujuan membangun brand awareness, hingga membangun komunikasi kepada pelanggan. Kedua, menentukan target pasar yang tepat. Tahukah Anda bahwa komunikasi pemasaran merupakan penyampaian pesan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat? Hal ini terkait dalam sebuah pembuatan kampanye perusahaan melalui sosial media, buletin mingguan, hingga mengikuti acara komunitas. Peran komunikasi pemasaran adalah untuk mempersuasi masyarakat dengan tujuan dan pesan tertentu, sehingga bisa menimbulkan atau mendorong masyarakat untuk membeli menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Selanjutnya, ada meningkatkan brand awareness. Satu lagi peran komunikasi pemasaran yang harus kita ketahui adalah untuk meningkatkan brand awareness. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyiapkan siaran pers, menyebarkan newsletter, iklan, dan bentuk promosi lainnya. Selanjutnya, ada bentuk dan kontrol komunikasi pemasaran. Yang pertama ada personal selling. Bentuk komunikasi pemasaran yang pertama adalah personal selling atau penjualan perorangan, yang merupakan komunikasi antara penjual untuk menginformasikan, mendidik, hingga membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk dan atau jasa yang ditawarkan umumnya. Bentuk dari personal selling ini melibatkan sales untuk turun langsung ke lapangan dan tetap muka dengan pelanggan dan masyarakat. Mereka akan memperkenalkan produk dan atau jasa perusahaan kepada masyarakat dan menjawab langsung beberapa pertanyaan yang diberikan. Contoh komunikasi pemasaran dalam bentuk ini adalah dengan menurunkan sejumlah sales promotion person ke lapangan untuk memperkenalkan, mengedukasi, dan menawarkan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Yang kedua ada iklan. Iklan merupakan salah satu komunikasi pemasaran yang penting, umum, dan populer. Iklan juga masih menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan produk dan atau jasa yang akan dipasarkan. Tujuan dari adanya iklan adalah untuk menciptakan dan membangun citra jangka panjang dari produk dan atau jasa yang dipasarkan. Selain itu, iklan juga bisa membantu masyarakat untuk terus mengingat brand yang dipasarkan. 3. Promosi penjualan. Jika kita menginginkan adanya penjualan produk dan atau jasa secara cepat dalam waktu singkat, kita mungkin bisa menggunakan promosi penjualan. Umumnya bentuk komunikasi pemasaran ini lebih mendorong pelanggan untuk membeli produk dengan memberikan iming-iming atau hadiah. Yang keempat ada pemasaran sponsorship. Bentuk selanjutnya dari komunikasi pemasaran adalah pemasaran sponsorship. Umumnya bentuk ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan brand atau perusahaan dengan beberapa kegiatan tertentu. Misalnya menjadi sponsor dalam acara kompetisi besar, kegiatan sosial, dan lain-lain. Yang kelima, publisitas. Kita bisa melakukan publisitas melalui media massa atau media cetak tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun.
Artinya contoh komunikasi pemasaran ini dilakukan melalui sebuah tulisan berita atau komentar editorial terkait produk dan atau jasa yang dipasarkan. Yang keenam, komunikasi di lapangan. Satu lagi bentuk komunikasi pemasaran yang harus kita ketahui adalah komunikasi di lapangan. Dalam hal ini, contoh komunikasi pemasaran adalah dengan menggunakan spanduk, poster, hingga atribut lainnya yang dibutuhkan untuk mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli, menggunakan produk, dan atau jasa yang dipasarkan. Selanjutnya ada salah satu sponsor termahal di Premier League adalah Manchester United dengan tim viewer saat kerjasama dengan Chevrolet berakhir di tahun 2021. United mengumumkan kesepakatan baru dengan perusahaan software asal Jerman tersebut. Jumlahnya cukup banyak, yaitu 55 juta euro per musim. Dari segi bisnis, tim viewer menerima banyak keuntungan dalam hal jangkauan perusahaan. Mengingat Manchester United adalah brand yang terkenal di seluruh dunia, sedangkan untuk klub prestasi mereka masih sama saja meskipun gonta-ganti sponsor. Selanjutnya ada Barcelona. Setelah berjuang melawan krisis keuangan dan menarik bermacam ruas ekonomi, Barcelona akhirnya mendapat sponsor baru yang menguntungkan, ialah Spotify, aplikasi streaming musik terbesar di dunia. Dari kesepakatan ini, Barca dapat dana sebesar 60 juta euro per musimnya. Sebenarnya kesepakatan ini membuat banyak fakta, namun yang paling menarik adalah mengubah nama stadion legendaris mereka jadi Spotify Camp Nou. Selain itu juga beberapa kali Barca mengubah logo Spotify di jersey jadi logo musisi-musisi tertentu sebagai tribut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata.